Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu cara melatih keikhlasan. Jadi di situ ikhlas kita bisa latih dari berbagai macam tahapan sehingga sampai kepada niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cara melatih keikhlasan yang pertama di situ tata niat. Artinya di situ kita senantiasa menata niat kita agar supaya selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya yang dimaksud dengan ikhlas di sini memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Makanya di situ ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, memberikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya awal perbuatan tersebut perbaiki dulu niat kita. Makanya kita senantiasa tata niat dengan baik. Yang kedua, cara melatih keikhlasan yang kedua adalah beramal dalam sembunyi-sembunyi. Lakukan amal sunnah secara diam-diam untuk menghindari riya. Artinya di situ kita senantiasa terlebih dahulu beramal dengan sembunyi-sembunyi agar supaya kita bisa terhindar dari sifat-sifat riya. Riya di situ ingin dipuji oleh manusia. Salah satu contohnya misalkan jika ada seseorang yang berbuat baik senantiasa ingin selalu dipuji oleh pujian manusia. Itu termasuk kepada riya. Makanya di situ dengan cara kita melatih beramal secara sembunyi-sembunyi agar supaya tidak terbersit di dalam hati kita untuk senantiasa ingin mendapat pujian dari manusia. Itu ya, cara melatih keikhlasan. Yang nomor dua adalah beramal dalam sembunyi-sembunyi. Cara melatih keikhlasan yang nomor tiga yaitu syukur atas kesempatan beramal. Jadi di situ orang yang beruntung di dalam kehidupan ini ialah orang yang senantiasa menggunakan seluruh hidupnya
untuk beramal soleh. Artinya dengan kita beramal soleh, punya kesempatan untuk beramal soleh, di situ kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh. Amal soleh di situ manfaatnya kembalinya kepada diri kita. Setiap perbuatan yang kita lakukan di situ senantiasa akan balik kepada diri kita sendiri. Makanya di situ kita senantiasa bersyukur karena diri kita punya kesempatan untuk beramal soleh, berbuat baik. Cara melatih keikhlasan yang nomor 4, berdoa. Artinya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa selalu memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas atas apa yang kita perbuat. Makanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ semata-mata kita melakukan amal baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita senantiasa selalu berdoa agar supaya niat kita selalu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara melatih keikhlasan yang nomor 5, muhasabah diri. Muhasabah diri di sini adalah kita introspeksi, mengoreksi, menilai terhadap diri kita sendiri. Artinya kita senantiasa pintar atau pandai menilai diri kita sendiri, jangan pernah pintar menilai terhadap orang lain. Jikalau misalkan kita menilai orang lain terlalu pintar, terlalu sering, sampai-sampai kita lupa untuk menilai diri kita sendiri. Makanya muhasabah diri di situ kita belajar memperbaiki diri kita sendiri. Cara melatih keikhlasan yang nomor 7, tidak menunda amalan. Selagi amalan itu baik, kenapa kok harus ditunda? Makanya di situ selagi amalan itu baik, teruslah laksanakan. Tidak menunda amalan. Jikalau misalkan kita menunda amalan, maka pada saat itu kita menunda kebaikan yang akan manfaatnya kita rasakan sendiri. Itulah cara melatih keikhlasan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi waliman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya.
guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan kita berdoa supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan juga dosa yang mungkin akan kita lakukan di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Semoga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa supaya dipermudah urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.